Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di kuliah Advanced Programming. Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang behavioral design pattern. Selanjutnya akan kita bahas tentang chain of responsibility pattern ya. Oke, ini lanjutan dari dua pattern yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, yaitu strategi dan observer. Oke, chain of responsibility pattern. Ini contoh kasusnya adalah kalau kita ingin nabung ya, kita ingin nabung, kemudian eh, ya kita ingin nabung, terus kita ingin withdraw uang kita atau tabungan kita atau saldo kita di another currency, jadi ke currency lain ya, kita pengen tukar uang. Jadi misalnya kita punya punya rupiah gitu ya, kemudian kita pergi ke misalnya ke Amerika lalu kita ingin tukarkan ke USD, atau misalnya kalau kita ingin ke ke mana tuh, ke Jepang, kemudian kita ingin tukarkan dengan yen gitu ya. Oke, ya ini katakanlah kita pakai dolar ya, ini dolar pada tanggal 3 Februari 2020 ya, masih 13.746. Oke, ini belum pandemi, atau sudah ada pandemi tapi masih di Cina, ini di Indonesia belum, sehingga dolar masih segini ya. Nah, setelah itu naik ya. Oke, nah, ketika kita ingin mengambil uang kita dalam bentuk dolar, katakanlah ya, nah, ya, katakanlah kalau kita punya uang 125 dolar ya. Tadi kita nabung di rupiah, terus kalau didolarkan itu 125 katakanlah. Ya, kita punya uang dolar 100 dolarnya satu. Kemudian untuk 10 dolarnya ada dua piece, 5 dolarnya ada satu piece. Atau kalau kita punya uang 58 dolar, kita punya 50 dolarnya satu lembar, 5 dolarnya satu lembar, satu dolarnya tiga lembar. Nah, gimana cara kita membuat program sederhana seperti ini? Oke. Ya, ini kalau kita pakai initial design kita begini ya. Jadi ini jumlah uangnya berapa dalam dolar gitu ya. Oke, current bill, oke, amount, oke. Nah, kemudian ya kita ingin mencari ada berapa lembar 100-nya ya. Nah, ya, kita bagi dengan 100. Berarti itu total berapa lembar uang 100 dolarnya. Oke, terus current bill sama dengan current bill modulo 100 ya. Di modulo 100 berarti tinggal kurang dari 100. Nah, setelah itu kita cari 50-annya ada berapa gitu ya. 50-annya ada berapa. Oke, ya oke, untuk amount of 50 bill ya. Nah, tadi yang 100 bill, ini yang 100 dolarnya, ini yang 50 dolarnya. Current bill dibagi 50. Nah, kemudian current bill amount di modulo 50. Ya, berarti nanti sisanya berapa kalau dikurangi 50 dolar, kelipatan 50 dolar gitu ya. Oke, kemudian kita cari ya, kita cari berapa lembar 10 dolarnya. Ya, intinya begitu ya. Amount of 10 bill, current bill amount dibagi 10, current bill amount di modulo 10. Setelah itu kita cari 5 dolarnya ada berapa lembar. Oke, current bill amount bagi 5, terus current bill amount-nya di modulo 5. Berarti tinggal kurang dari 5. Nah, sisanya berarti satuan. Nah, amount of one bill berarti current bill amount dibagi satu ada berapa. Current bill amount ya di modulo 1. Di modulo 1. Nah, oke. Ya, ini initial desain kita, desain yang sangat sederhana, sangat primitif sekali ya. Oke, terus setelah itu di print ya. If current bill amount lebih dari nol, nah kalau lebih dari nol maka fill ya, karena kita pakainya pecahnya 100, 50, 10, 5, 1, tidak ada di bawah satu gitu ya. Oke. Nah, setelah itu di print ya. Berarti kita punya 100 dolarnya ada berapa, 50 dolarnya ada berapa, berapa lembar, 10 dolarnya ada berapa lembar, 5 dolarnya berapa lembar, 1 dolarnya ada berapa lembar. Nah, yang tadi yang dari dihitung tadi ya, dari yang dihitung tadi. Ya, ini cara yang primitif, cara yang sangat sederhana. Ya benar, menghasilkan data yang benar ya, tapi secara desain kurang bagus. Oke, ya kira-kira apa ya? Flow-nya apa ya? Kira-kira kekurangan dari desain ini apa? Ya, silahkan jawab di forum. Nah, kita bisa membuat desain yang lebih bagus dari desain yang primitif itu tadi ya. Bukan masalah karena tugasnya apa? Ya bukan bukan karena untuk keren-kerenan, tapi juga secara flow, secara desain itu kurang enak ya. Jadi
repetitif ya tadi. Nah, nah kita bisa gunakan chain of responsibility pattern. Oke. Nah, dengan pattern ini kita bisa decouple sender dari request dari proses yang menghandle request tersebut. Nah, kemudian kemudian setiap objek itu punya chain of handler ya atau successor objek. Oke. Ya, sorry. Setiap objek itu akan berperan sebagai handler dan punya successor objek yang merupakan handler juga. Jadi dia sendiri handler, dia punya successor objek yang juga handler. Nah, kalau misalnya dia bisa menghandle request tersebut, maka akan dihandle oleh dia. Jika tidak, maka akan di forward, akan dilanjutkan oleh suksesornya. Oke. Jadi pertama kita punya klien ya, kemudian punya handler gitu ya. Klien merequest ke handler. Nah, handlernya ini nanti juga punya successor. Kalau dia sendiri bisa menghandle request tersebut akan dihandle oleh dia sendiri. Ya, kalau tidak bisa maka dilanjutkan oleh suksesornya. Nah, ini diagramnya ya. Client request ke handler ya. Ini sebuah abstrak class, nah ini akan di-extend oleh concrete class. Concrete handler 1, concrete handler 2, 3 dan seterusnya. Nah, eh ya, handler ini nanti punya successor handler juga gitu ya. Dia punya successor handler juga. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, caranya gimana ya? Kita bisa pakai composition ya. Dia punya successor, tipenya handler juga. Nah, oke. Okay. Contohnya tadi ya, di kasus tadi untuk bill split bill ya, kita butuh pecahan seratusan, 50-an, 10, 5 dan satunya berapa. Kita punya handler ya, interface handler di sini. Kemudian diimplement oleh banyak concrete handler ya, 100 handler, 50 handler, 10 handler, 5 handler dan one handler. Nah, oke, okay, itu ya. Jadi kita punya banyak handler. Nah, masing-masing gunanya masing-masing handler ini nanti berperan untuk mencari pecahan 100-nya berapa. Ini berarti mencari pecahan 50-annya berapa. Untuk mencari pecahan 10-nya ada berapa. Mencari pecahan 5-nya berapa, pecahan satunya berapa. Nah, oke. Okay. Masing-masing punya peran ya, punya peran untuk menghandle yang mana. Kemudian dia punya suksesor. Nah, dia di sini punya next handler. Nah, suksesornya next handler. Ini juga next handler. Ini juga next handler. Ini juga next handler. Ini juga punya next handler. Masing-masing handler punya next handler. Oke. Okay. Nah, dia sendiri juga menghandler ya. Ini seratusan dia akan mencari pecahan seratusan. Nah, ini caranya ya. Cara menghandlenya dia ya balance-nya dibagi dengan 100 itu ada berapa. Nah, oke. Okay. Nah, nanti remindernya akan di modulo dengan ini pembaginya 100 gitu ya. Oke. Okay. Nah, dia akan mencari ya jumlah seratusannya berapa gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian 50-an juga gitu. Dia akan mencari berapa lembar 50-annya. Nah, ini tadi balance dibagi 50 ya. Kemudian remindernya dibagi dengan dimodulo dengan 50. Oke. Begitu juga dengan 10, 5 dan 1. Ini nanti dia mencari 10-nya ada berapa ya. Balance-nya dibagi 10, kemudian remindernya dimodulo dengan 10. Oke. Begitu juga dengan untuk pecahan 5 dan pecahan 1. Nah, ya, jadi setiap handler itu punya perannya masing-masing ya. Handler seratusan, handler 50-an, handler 10-an, 5 dan 1 dan dia punya next handler. Jadi setelah nyari seratusan nyari 50-an, setelah nyari 50-an nyari 10-an, setelah nyari 10-an nyari 5-an, ya, setelah 5-an nyari satuan. Nah, oke. Okay. Implementasinya gini, kita buat handler untuk masing-masing pecahan ya. 100, 50, 10, kemudian 5, kemudian 1 ya. Bikin objek dari handler masing-masing pecahan. Kemudian kita set next handler untuk seratusan berarti nextnya adalah 50-an. Nah, untuk 50-an nextnya adalah 10-an. Untuk 10-an nextnya adalah 5-an. Untuk 5-an nextnya adalah 1. Nah, setelah itu kita okay, ya print ya you got berapa. Kemudian kita handle dari yang paling atas seratusan. Oke. Nah, seratusan nanti menghandle cari seratusan. Cari seratusan di sini. Oke, kalau belum bisa
nanti cari nextnya. Kalau remindernya masih lebih dari 0, cari 50-an. Nextnya kan 50-an. Nah, 50-an cari 50-an. Kalau remindernya masih lebih dari 0, berarti next. Ya, cari nextnya adalah 10-an. 10-an cari 10-an. Kalau masih remindernya lebih dari 0, cari 5-an. 5-an cari 5-an. Kalau masih remindernya lebih dari 0, maka next cari yang satuan. Oke, cukup mudah ya. Oke, pro dan kontra. Pro-nya reduce coupling. Oke, mereduce coupling antar handler. Jadi masing-masing punya perannya. Kemudian menambahkan fleksibilitas ya, menambahkan fleksibilitas. Jadi fleksibel. Kemudian kontranya, nah ini input nggak digaranti ya, nggak dijamin bisa dihandle secara sukses, secara berhasil jika konfigurasinya itu tidak benar, tidak bagus. Oke. Nah, nah ini mesti hati-hati ya karena ini handle-nya bertingkat atau ada chain-nya ya. Oke. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman untuk chain of responsibility pattern. Oke, saya rasa untuk pertemuan behavioral design pattern sesi asinkronus kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dengan pattern dari behavioral design pattern yang lain. Oke, oke, nantikan video-video selanjutnya dan pertemuan di kelas asinkronus ya. Oke, jangan lupa baca baca buku, kemudian coba programnya, kemudian posting di forum Skillix. Oke, saya rasa begitu dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Dari saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.